Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, kita mulai saja kawan-kawan. Tentang dua hal tersebut, kita bicara dua hal, yaitu pemasaran internasional, ya. Tadi sebelumnya kita lihat sebentar ya kawan-kawan ya. Perdagangan internasional, ya, atau international trading. Kedua, pemasaran internasional atau international marketing, ya. Teman-teman, kita tadi sudah menjelaskan, ya, tentunya dalam neraca perdagangan adanya keseimbangan perdagangan, ya. Kalau ekspor kita meningkat, maka tentu ada pemasukan, ada devisa, ya, ada surplus, ya. Ini disebut pertambahan devisa negara, kawan-kawan, ya. Lalu kawan-kawan, apabila impor melebihi nilai ekspor, maka dikatakan negara tersebut mengalami defisit pembayaran negara, ya. Tentunya teman-teman, perdagangan internasional yang baik, ya, perdagangan internasional, kekuatan ekonomi negara tersebut, ya. Artinya negara ekonomi tersebut, artinya negara itu ekonominya bertumbuh, teman-teman, ya. Contoh, kita bisa lihat negara Indonesia memproduksi berbagai kebutuhan, ya, kebutuhan produk dengan harga terjangkau melalui ekspor, ya. Sehingga negara Indonesia dalam ekonomi yang sangat kuat, ya. Artinya, mohon maaf, Jonathan, saya belum bisa ini ya, dengan harga terjangkau, ekonomi yang kuat, sehingga negara ekonomi, sebentar ya Jonathan, mohon maaf Jonathan, ya, mohon jangan saya ditelepon ya kawan-kawan ya. Contoh negara ini produk-produk yang bisa terjangkau bersaing di pasar dunia internasional, ya. Sehingga Indonesia disebut negara industri baru atau sebagai anggota G20, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia, ya, kita lihat teman-teman. Artinya kita lihat Maret 2021 ekspor meningkat, teman-teman, ya. Lalu Maret 2022 ekspor juga meningkat, teman-teman, ya. Yuk. Asal kayak gitu aku jalan cepat juga seimbang. Jonathan, tolong ya. Jonathan. Sepatu ini tahu lompat-lompat. Bentar kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Mana ya? Empuk banget. Iya, ini juga empuknya. Jonathan di mute. Iya, ya. Ya, mohon teman-teman tolong di mute ya kawan-kawan ya. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Artinya kita lihat ekonomi Indonesia ya. Saya mengajak Anda kawan-kawan optimis ya. Kita lihat nih, ekspor peningkatannya 44,36% kawan-kawan ya. Artinya pertumbuhannya surplus ya. Lalu impor kita lihat ada kenaikan 30,85%, artinya ada selisih 10% ya. Lebih ya. Oh, 14% ya, hampir 14% pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan surplusnya ya. Kita lihat ekspor impor Maret 2021 2022, kita lihat ekspornya meningkat ya. Ya. Walaupun kita menghadapi gejala epidemi Covid ya, gejala epidemi Covid, ternyata alhamdulillah ya, alhamdulillah ekonomi Indonesia semakin kuat ya, walaupun terhadap adanya goncangan-goncangan ya, goncangan-goncangan epidemi Covid. Alhamdulillah ya, di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ya, ekonomi kita kuat ya. Neraca perdagangan Indonesia bisa kita lihat kawan-kawan ya, semakin bertumbuh yang warna hijau ya, ada pertumbuhan selama sepanjang 2021 sampai 2022 ya, alhamdulillah ya. Kita lihat ya, data-data ini real saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik ya, BPS, teman-teman ya. Ya, teman-teman, kita mulai lagi. Nah, teman-teman, artinya saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga momentum ekspansi ya. Indonesia ini adalah negara hebat ya. Kita lihat kawan-kawan ya. Ekspor kita Mei 2021 sebesar 77,3%, kawan-kawan. Lalu tambang 15,63%, lalu migas kita lihat 5,6% ya. Lalu pertanian ya, artinya ada migas, pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya ya, total sebesar 16,6 miliar ya. Ya, artinya ada pertumbuhan sebesar 58,76% ya. Alhamdulillah ya. Ekspor non migas golongan barang utama bisa kita lihat ya, ada lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar, besi, baja dan berbagai hal ya. Ada total 10 golongan barang utama kawan-kawan. Ya, ada biji terak dan berbagai logam ya, karet ya,
mesin, kendaraan, logam mulia, ya, termasuk pertanian ya. Kawan-kawan, ini ada 10 golongan barang utama ya yang menjadikan pemasukan devisa bagi negara Indonesia ya. Jadi kawan-kawan, saya ajak mari kita jaga momentum ekspansi Indonesia hebat ya. Ini dari bisnis grafik dari bisnis Indonesia ya. Oke. Selanjutnya tentang pemasaran internasional, artinya pemasaran internasional berbicara bisnis internasional yang merupakan keadaan suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, ya perusahaan di luar negeri atau masyarakat di luar negeri. Ya artinya, ya sekarang marketing bisnis menjadi marketing internasional. Ya, saya ingin mengajak Anda kawan-kawan kemarin dalam tugas UTS cukup bagus ya. Saya harapkan Anda juga ini ya belajar tentang marketing ya, gali terus ya, sebab akan bertumbuh bisnis marketing dengan berbagai inovasi-inovasi ya melalui teknologi media teknologi dan berbagai hal yang semakin canggih kawan-kawan. Nah ini Anda harus siap ya, harus siap kawan-kawan ya. Nah produk yang bisa dipasarkan bisa dalam bentuk barang, komoditi, industri, dapat juga dalam bentuk pelayanan seperti pendidikan ya, pendidikan hari ini ya. Mungkin kita dengan siaran melalui streaming on YouTube hari ini ya, bisa kita terlihat di seluruh Indonesia. Lalu bentuk servis kalian, keterampilan ya, Anda juga harus bisa dalam berbagai hal manajerial. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Jadi saya mengajak Anda ya untuk optimis bahwa produk-produk yang dipasarkan tidak hanya dalam bentuk barang, bisa juga dalam bentuk jasa atau pelayanan ya, seperti saya katakan hari ini ya. Selanjutnya kawan-kawan, oke Dewi masuk, oke Dewi silakan masuk Dewi ya. Dalam transaksi bisnis internasional ada berbagai hal ya, nanti kawan-kawan juga perhatikan ya. Ada dalam bentuk lisensi ya, ada juga franchise ya, franchising ya. Ada juga ketiga manajemen contracting ya. Ada juga keempat marketing in home country by his country. Nah, ini ya, ini bahasa apa nih? Ini Pak Jonggi sekarang ngomongnya berat-berat. Nah, memang sengaja nih ya. Nanti cek nih ya, kawan-kawan ya. Cek lagi nih, marketing in home country by his country. Nah, Anda harus belajar mandiri ya. Saya nggak mau kasih ini apa penjelasan dulunya. Anda harus tahu ya, nanti pada saat ujian akhir semester, saya akan memberikan pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Lalu kelima, joint venturing, ya kerjasama bersama. Lalu keenam, multinational corporation, ya MNC ya. Nah, kawan-kawan nanti cari apa arti 6 hal tersebut ya. Siap-siap teman-teman ya. Saya akan menggunakan pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Mungkin saya satu-satunya dosen yang melakukan pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Ini bukan sekedar gaya-gayaan di YouTube ya, tetapi saya mempersiapkan Anda siap ya, siap dalam persaingan bisnis marketing internasional yang sudah ada di depan mata kita ya, sudah ada di lapangan pekerjaan Anda ya. Baik, selanjutnya kawan-kawan, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya, selanjutnya perhatikan transaksi pembayaran dalam perdagangan ekonomi dunia internasional. Teman-teman perhatikan skema flowchart dalam transaksi pembayaran internasional adalah sebagai berikut ya. Nanti dipelajari ya. Ini adalah sistem konsinyasi transaksi internasional, di mana sistem pembayaran dan jaminan perbankan internasional ya. Bagi teman-teman yang apa nih, yang kerjanya di perbankan ya, di bank ya, mungkin Anda harus siap bagaimana nanti pembayaran melalui letter of credit LC ya. Di sini ada konsinyasi ya. Oke, teman kita Reinhard. Oke, Bang Reinhard, silakan masuk ya. Nah, ini teman-teman ya. Anda harus siap. Dibaca lagi ya. Jalur-jalurnya kita lihat ada jalur 1 2 3 4 5 ya. Bagaimana sistem pembayaran jaminan perbankan internasional, pengiriman barang, ekspor dan impor ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya, ini ada promissory note ya. Promissory note ya. Saya terjemahkan wesel sanggup bayar ya. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya bagaimana ya. Tapi dari dulu saya menggunakan promissory note dengan terjemahan wesel sanggup bayar, di mana secara skematis ya, sistematis pembayaran dengan surat wesel dapat digambarkan sebagai berikut. Ada sales contract antara ekspor dengan ekspor 1 dan ekspor 2 ya. Terjadi pengiriman barang ya, nomor 2. Lalu ketiga ada
penyerahan dokumen ke bank remitting ya. Lalu keempat ada collection order ke bank berikutnya ya, bank sebelah ya, bank kedua ya. Lalu remitting bank melakukan penyerahan dokumen kepada ekspor kedua. Lalu ekspor kedua harus membayar pembayaran bank sudah diterima ya. Lalu remitting bank yang kedua akan melakukan pembayaran ke bank pertama ya, di mana mereka saling melakukan ekspor ya, semacam apa ya? Ya, Bapak A melakukan ekspor ke B, Bapak B melakukan ekspor ke A ya. Ya, selanjutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang akan bekerja dalam market internasional, kawan-kawan, di mana ini ada buyer nomor 1 ya, di mana buyer placing order melakukan transaksi melalui beneficiary seeker, ya, di mana cara pembayaran letter of credit atau pembayaran dengan wesel ya. Lalu kedua, seller minta tentuan berlaku dengan menyebutkan nama bank advising ya. Lalu ketiga, meminta pembukaan LC di bank pertama ya. Lalu bank pertama juga melakukan kedua, lalu melakukan yang keempat, bank ketiga kirim ke bank 1 ya, terjadi bank 1, bank 2, bank 3 ya. Lalu menyampaikan LC ke bank beneficiary. Nanti Anda pelajari lagi ya, dipelajari lagi ya. Ini gambaran cara pembayaran letter of credit atau pembayaran dengan LC, kawan-kawan ya. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya teman-teman, kita lihat lagi ya pembayaran secara kompensasi pribadi ya, business to business ya, antara Master A dan Master B ya. Master A di Indonesia, Master B di Inggris ya. Di mana Master B Inggris melakukan eksportir, Indonesia juga melakukan eksportir ke Inggris, importir ya. Lalu terjadi pelunasan ke eksportir, lalu importir juga melakukan pelunasan ke eksportir Master B di Inggris ya. Ya, ini bisa kita lihat keterangan pembeli Indonesia mengimpor barang dari penjual Inggris sehingga memiliki utang ya. Lalu pembeli Inggris mengimpor barang dari penjual Indonesia sehingga memiliki utang ya, saling memiliki utang. Jadi pelunasan utang antar hutang dalam suatu negara ya. Semacam apa ya kalau bilang barter atau tukar guling ya. Tapi saya nggak tahu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya barter ya. Tapi kalau tukar guling kurang cocok ya. Jadi semacam barter ya dengan nilai yang sama ya. Dengan nilai transaksi perdagangan dalam bentuk rupiah atau dolar atau pound sterling yang sama ya. Jadi teman-teman ya. Baik, selanjutnya iya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, ini perbedaan perdagangan internasional versus pemasok penentu pelaku ya, negara dan perusahaan ya. Tentunya kalau marketing internasional perusahaan ya, corporation ya. Kalau perdagangan internasional negara ya, antara negara misalnya negara Amerika dengan negara Australia ya. Lalu barangnya tidak ya. Lalu yang ketiga kekuatannya, kalau perdagangan internasional keunggulan persaingan ya. Lalu sumber informasi bicara neraca pembayaran internasional ya, nanti teman-teman ketemu saya, insya Allah ekonomi moneter sehat. Lalu ada kegiatan penentuan harga, riset pasar ya, penelitian pasar ya, pengembangan produk, promosi, manajemen, distribusi. Ini lebih banyak di perusahaan, fisik, penentuan harga lebih banyak di perdagangan internasional ya. Oke. Baik, silakan masuk Nurhanisa ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, ini teman-teman ya. Bahwa pasar ekspor utama khususnya di 15 negara di dunia ya. Ini kita bisa lihat di Switzerland, Amerika, Norwegia, Uni Emirat Arab, Jepang, Swedia, Kanada, dan makin luas ya. Produksi suatu barang ya, artinya barang yang berkualitas ya, dengan harga yang dapat diterima di pasar klien di luar negeri ya. Permasalahannya kawan-kawan siap apa tidak nih ya? Nggak bisa lagi mikir-mikir lagi ya. Saya harus tekankan Anda harus siap ya. Ini namanya marketing internasional kawan-kawan. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Artinya sekarang tabel di atas memperlihatkan ya, memperlihatkan artinya tujuan ekspor di mana beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang ya, Uni Emirat Arab merupakan pasar potensial ya, di mana GNP per kapita sangat tinggi. Ini sumber dari World Development Report ya tahun 2015. Tentunya teman-teman, pasar utama kanan dan sebagainya yang sangat berkualitas. Sekali lagi kawan-kawan ya, saya katakan yang sangat berkualitas dan bermutu tinggi ya. Permasalahannya
mampukah kita produk Indonesia kita bersaing dengan produk-produk negara lain di pasar utama tersebut? Ya, kita harus yakin, harus mampu ya. Tadi kita lihat bagaimana selama epidemi COVID-19 ya, ekonomi Indonesia bisa bertahan, mampu ya. Artinya uh, ekonomi Indonesia mempunyai rasa percaya diri ya. Nah, ini kawan-kawan tadi saya mengajak kawan teman-teman mahasiswa agar kita selalu optimis ya, optimis bahwa produk kita mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri dan kita juga harus mampu ya, baik bersaing dengan orang pekerjaan, ya, kualitas pekerjaan, ya, skill, kemampuan kita ya dalam bekerja. Nah ini ya, mudah-mudahan Anda berkualitas dan menjadi sukses ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya teman-teman kita lihat. Nah ini artinya ada berapa siklus kehidupan produk internasional, negara pencipta, negara industri lainnya, dan negara ya. Kita perhatikan, tentunya ada produk baru, kedewasaan, dan standarisasi, ya, standar internasional. Nah, kita lihat negara pencipta, artinya akan terus-menerus, kawan-kawan, memproduksi berbagai produk barang dan jasa dengan meningkatkan inovasi dan perkembangan teknologi, kawan-kawan. Ya, artinya, ya kita harus siap, kawan-kawan, ya, dengan meningkatkan inovasi berbagai ide-ide kreatif dalam marketing dan juga melakukan perkembangan teknologi digital. Ya, kita tidak bisa konvensional, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya, negara pencipta selalu berusaha bagaimana meningkatkan ekspor sesuai peningkatan produksi, teman-teman. Ya. Lalu berikutnya, ketiga, negara pencipta membutuhkan impor barang dan jasa sesuai kebutuhannya. Ya. Contoh negara industri seperti Eropa, ya, seperti negara Jerman dan negara-negara di Eropa yang unggul. Ya. Lalu setelah satu negara pencipta, kita lihat yang kedua, kawan-kawan, negara industri. Nah ini, teman-teman, artinya kita harus siap juga ya. Kita sedang mengarahkan ke sana ya sebagai negara industri. Sama halnya dengan negara pencipta, contohnya negara Jepang dan Jerman merupakan negara industri yang di mana industri mempunyai peranan penting meningkatkan ekonomi suatu negara. Ya. Kita lihat China sudah melakukan menuju negara industri baru. Ya. India juga melakukan hal yang sama. Ya. Produk yang dihasilkan adalah industri tinggi dengan tingkat kualitas produk presisi, ya. Artinya presisi teknologi utama. Adapun kegiatan impor digunakan untuk kebutuhan negara dan kebutuhan industrinya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, negara pada gambar ketiga menjelaskan tingkat ekspor utama lebih dominan dalam bentuk hasil bumi, hasil tambang, ya, mineral, ya, batu bara, nikel, ya, pertanian, peternakan, agrowisata, turisme, ya. Tapi ini harus menghasilkan produk-produk hasil yang berkualitas, teman-teman ya. Idealnya fokus ekspor hasil bumi atau hasil alam atau mineral tambang ya atau mineral perminyakan batu bara, nikel dan berbagai hal yang ada di kandungan dalam bumi kita ini ya lebih diutamakan sebagai devisa negara. Lalu adapun impor disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut sehingga pendapatan harus surplus ya, pendapatan negara harus surplus ya. Selanjutnya kawan-kawan. Nah, teman-teman, ini tugas pertama kita. Kita akan lebih fokus kepada studi kasus, teman-teman. Ya, sekali lagi, studi kasus ya. Kita telah mempelajari dunia international trading dan pemasaran internasional atau international marketing. Nah, pertanyaannya pertama 1A dalam perdagangan ekspor impor Indonesia dalam menghadapi epidemi COVID-19 yang lalu selama 3 tahun. Alhamdulillah ya. Tadi kita ceritakan perdagangan internasional Indonesia mengalami surplus ya. Di sini teman-teman tadi saya menceritakan ada 10 ya produk ekspor Indonesia yang berhasil menembus keberhasilan perdagangan internasional ya. Nah, Anda harus jelaskan 10 produk tersebut ya. Kenapa produk ini laku? Misalnya produk pertaniannya ya. Produk pertanian produk apa yang berhasil menembus pasar internasional ya. Tadi ada di slide yang saya berikan. Dan saya harapkan teman-teman menjelaskan 10 produk itu dengan mantap ya, teman-teman ya. Nah, kenapa kok saya lebih banyak studi kasus ya? Saya mempersiapkan Anda nanti kalau Anda menghadapi skripsi marketing, ya, khususnya kita bicara marketing internasional atau international trading, Anda harus siap membeberkan fakta-fakta ya, secara lengkap ya. Ini penting sekali ya, teman-teman ya, kalau kita bicara marketing bisnis ya. Ini 1A kawan-kawan. Lalu berikutnya, teman-teman,
Baru saja Presiden Joko Widodo telah sukses dalam acara G20, Government 20 di Bali Denpasar, November tahun lalu, 2022. Saya harapkan kawan-kawan jelaskan pandangan Anda ya, dalam event G20 atau G20 di mana pemimpin negara dapat berkumpul di Indonesia. Tentunya Anda harus bisa menjelaskan ya 10 positif ya dampak positif dalam G20 ini ya kawan-kawan ya, boleh lebih dampak ekonomi dan perdagangan serta pemasaran bisnis internasional bagi Indonesia. Jelaskan dengan mantap ya. Minimal 200 kata ya. 1A dan 1 pemikiran Anda ya, sehingga nanti Anda siap ya, siap dalam kalau Anda memilih skripsi manajemen pemasaran ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Baik, kumpulkan nanti pada saat ujian akhir semester, dan saya harapkan jangan plagiat atau jiplak doang ya. Nah, kalau jiplak doang nanti ketahuan ya, artinya ya Anda hanya bisa memindahkan pendapat orang lain ke kertas Anda ya, sehingga akan terlihat nanti pada saat ujian skripsi Anda, khususnya dalam bidang marketing, Anda tidak menguasai bidangnya ya, hanya menguasai dalam teori doang ya, teori saja ya. Artinya Anda harus bisa mengaplikasikan ya, bagaimana ya tadi saya ceritakan ya, Indonesia mengalami surplus ya, di mana produk ekspor Indonesia berhasil ya, alhamdulillah 3 tahun ekonomi Indonesia bertumbuh dengan baik ya, alhamdulillah ya. Jelaskan ya. Lalu berikutnya mohon Anda jelaskan Indonesia 10 positif dalam hadirnya kepemimpinan presiden atau perdana menteri dari berbagai negara ya, jelaskan dengan mantap ya. Demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit, semoga bermanfaat ya. Kumpulkan tugas 3, tugas 4 ya dengan baik ya kawan-kawan ya. Lalu bersamaan ujian akhir semester ya, sehingga Anda lulus sebagai sarjana manajemen, khususnya sarjana manajemen dalam ilmu marketing bisnis, sebagai sarjana yang berkualitas teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon open kamera agar saya bisa screenshot teman-teman. Mohon open kamera sebentar. Wah, Bang William nih kayak jagoan nih, Bang William. Oke, sebentar kawan-kawan ya, saya screenshot dulu teman-teman ya. Oke. Ya, hari ini Bang William. Oke, terima kasih. Ulan Arianti ada di kampus ya. Aduh ya, tetap semangat Ulan ya, hati-hati di jalan. Lalu ada Michael Joshua Wijaya. Lalu Jonathan ya, tadi saya lihat sama pacarnya ya, kayaknya mesra banget. Hati-hati juga di jalan ya. Oke, salam juga Jonathan buat pacarnya ya. Lalu Yohana Dewi, Stella Natasha ya, Nona Ambon kita, Nur Khalifa, Bang Zainuddin, Bang Jajang Nasrullah, Sumadin Halwa, Marisa di Palembang bagaimana? Oke-oke saja di keluarga di Palembang, Sumatera Selatan. Lalu ada Esa, lalu ada Bang Reinhardt ya, Bang Reinhardt keren banget nih ya, selalu kirim foto kalau ujiannya nih ya, ujian apa foto profilnya ya. Lalu teman kita Nur Hanisa dan Maria Sahara ya. Oke, baik teman-teman, pertemuan kita. Oke, iya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih atas pertemuannya ya. Di sini ada putri saya hadir ya, Ruth Fania di Universitas Gunadarma. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan ke-11 dan tetap semangat dan salam sukses kita sebagai sarjana manajemen yang berkualitas. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam, Pak. Oke, sukses semuanya ya. Sukses, tetap semangat. Baik, Pak. Oke.